Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan kisah air Zam-Zam yang manis seperti madu. Di waktu malam hari, banyak orang-orang yang bermunajat serta meneteskan air mata untuk meminta apa yang diinginkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan Imam Ibnu Battal, yakni Allah menjanjikan melalui lisan, ucapan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa barang siapa yang terjaga dari tidurnya di malam hari, dalam keadaan dia lidahnya selalu mengucapkan kalimat tauhid kepada Allah, tunduk pada kekuasaannya dan mengakui besarnya limpahan nikmatnya, yang karenanya dia memujinya, serta mensucikannya dari sifat-sifat yang tidak layak baginya, dengan bertasbih, menyatakan kemahabesarannya, dan berserah diri kepadanya, dengan menyatakan ketidakmampuan dalam segala sesuatu, kecuali dengan pertolongannya. Sesungguhnya, barang siapa yang melakukan ini semua, maka jika dia berdoa kepadanya akan dikabulkan, dan jika dia melaksanakan sholat akan diterima syaratnya. Ada sebuah kisah yang bisa membuat kita berdecak kagum dan sebagai pelajaran. Di mana ada salah seorang salaf, yang tidak ingin dikenal banyak orang, bahkan untuk mencari rezeki pun, beliau mencari di saat semua orang sedang terlelap dalam tidurnya. Di mana kisah ini diceritakan oleh Abu Abdillah kepada Abdurrahman bin Abi Ibad al-Makki, yang kemudian dinukil oleh Ibnul Jauzi dalam kitab beliau, Bahrud Dumu, Lautan Air Mata. Pada suatu waktu mendekati sahur atau waktu sahur, Abu Abdillah sedang terjaga sendirian di pelataran Zam-Zam, tiba-tiba datang seorang pria yang berumuran 60 tahun ke atas. Dengan menutupi wajahnya, lalu menghampiri Abu Abdillah untuk meminta diambilkan air Zam-Zam, maka diambilkanlah air Zam-Zam untuknya, kemudian pergilah kakek itu. Tanpa disadari, air yang diambilkan tadi ada yang tersisa di dalam wadah atau gayung, lalu diminumlah oleh Abu Abdillah. Sungguh mengejutkan, air Zam-Zam yang tersisa tadi, rasanya manis seperti bercampur madu. Dengan wajah yang keheranan, bercampur dengan hati yang berdebar, memang air Zam-Zam sangat berberkah, selain segar, mata air kualitas terbaik di dunia, tetapi untuk rasanya jarang terjadi jika diminum rasanya manis seperti madu. Tidaklah terjadi, kecuali diminum oleh wali-wali Allah, yaitu orang-orang yang berjuang dengan sekuat tenaga, mengerjakan segala ketaatan dan meninggalkan segala kemaksiatan. Setelah kejadian itu, pada hari berikutnya di waktu yang sama, kakek yang berusia lanjut datang lagi dari arah pintu Ba'abul Masjid, dengan sama menutup wajahnya seperti kemarin. Lalu meminta lagi untuk diambilkan air Zam-Zam. Setelah diambilkannya, air yang di dalam wadah ada sisa sedikit lalu diminumlah lagi. Kaget dan herannya Abu Abdillah mengucap, Allahu Akbar. Rasanya lebih manis dari yang kemarin, bergetar hati Abu Abdillah. Ketika hendak mau bertanya, sang kakek sudah pergi. Lalu bergumamlah dalam hati, siapa sebenarnya orang ini? Pastilah bukan orang yang sembarangan. Lalu di malam ketiga, sang kakek datang lagi dengan meminta diambilkan air Zam-Zam lagi. Lalu setelahnya, seperti biasa meminum sisa yang ada di wadah dan semakin heran, karena bertambah manis, subhanallah. Dan Abu Abdillah dengan cepat menghadang kakek itu biar tidak cepat pergi. Lalu bertanya, demi Rab Ka'bah, siapa dikau, wahai orang tua? Sebenarnya kakek ini tidak mau menampakkan wajahnya. Namun beliau teringat akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana artinya, barang siapa yang meminta darimu dengan menyebut nama Allah, penuhi permintaannya.
Hadis riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad. Siapakah engkau wahai orang tua? Tanya Abu Abdillah setelah mengucapkan sumpah. Karena tidak ada pilihan lain selain menjawab, maka kakek ini pun bertanya balik kepada Abu Abdillah. Apakah engkau bisa memegang rahasia? Karena sang kakek tidak ingin kejadian ini diketahui banyak orang. Lalu Abu Abdillah pun berjanji. Kemudian sang kakek pun menjawab, aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Lalu Abu Abdillah pun heran, karena mengetahui beliau adalah ulama tersohor dengan kezuhudannya dan kerendahan hatinya. Dengan bergumam, pantaslah beliau. Beliau bernama lengkap Sufyan bin Sa'idi bin Masruq Ats-Tsauri. Lahir di kota Kufah pada tahun 97 Hijriah. Di mana menuntut ilmu sejak kecil, sebab beliau tumbuh dalam keluarga yang mencintai ilmu. Ayah beliau adalah ulama dalam bidang hadis, dan ibu beliau adalah ibu yang baik dengan memberi nasihat yang berharga. Yakni, Sufyan anakku, tuntutlah ilmu. Ibu yang akan mencukupi kebutuhanmu, walau hanya dengan alat pemintal ini. Wahai anakku, jikalau kamu sudah mendapatkan 10 hadis dalam sebuah riwayat 10 huruf, lihatlah dirimu. Apakah ilmu itu menambah semangat hidupmu kepada Allah, akhlak baikmu, dan budi pekertimu? Jika tidak, ketahuilah, ilmu itu akan membahayakanmu, bukan memberi manfaat. Sungguh, betapa sang ibu dalam menasihati anaknya agar kelak selamat dalam menuntut ilmu. Maka tidaklah heran, jika di kemudian hari beliau menjadi seorang yang ilmunya melimpah serta akhlak dan ketakwaan beliau sangatlah agung. Tentang ilmu, adalah cukup sebagai bukti di mana beliau digelari Amirul Mukminin di bidang hadis oleh para ulama. Dan tentang takwa, semoga nukilan Imam Abdurrahman bin Mahdi ini cukup menjadi bukti bahwa beliau adalah orang yang bertakwa. Berkah yang Allah curahkan kepada Sufyan Ats-Tsauri, adalah jawaban di mana air Zam-Zam bisa semanis madu. Di mana keajaiban-keajaiban itu terkadang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun jarang tidak ditemui. Di mana hikmahnya adalah, agar orang yang diberkahi itu semakin istiqomah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau saja penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, niscaya kami bukakan untuk mereka berkah-berkah dari langit dan bumi. Quran Surah Al-Ra'af 96. Sebagaimana yang bisa kita ambil pelajaran yang berharga ini, serta juga dalam pengamalan ilmu agar lebih bermanfaat dan juga tentang akhlak dan keseharian kita masing-masing. Apakah sudah kita lakukan ataukah belum? Sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Semoga Allah merahmati beliau. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.